Shalom semuanya, selamat sore. Untuk yang belum kenal, nama saya Pastor Yudi. Saya gembala dari GBC Jakarta, God's Beloved Church Jakarta, yang adalah bagian dari sinode yang sama dengan GFCC, yaitu Sinode Gereja Kristen Injili Palembang. Dan sebelumnya, karena ini masih suasana Imlek, ya, perkenankan saya untuk greetings untuk teman-teman yang merayakan Imlek, ya. 新年快乐，恭喜发财 ，OK， 身体健康，万年年有，amin. So di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau dan biarlah kasih anugerah selalu menyertai saudara, menyertai gereja ini dan memberikan kuasanya yang dahsyat bagi kita semua, di mana kehidupan Kristus boleh ada bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan Senre Kuaile yang ke-67. Haleluya. Saudara boleh berikan tepuk tangan, ini luar biasa. 67 tahun, ini gereja luar biasa sekali ya. Maksudnya didirikan 67 tahun yang lalu, saya nggak menyangka gitu ya, boleh membagikan firman di salah satu gereja yang lumayan umurnya itu udah lumayan tua ya, tetapi mature gitu ya. Kalau saudara saya lihat ini, saya senang sekali gitu, saya punya teman Pastor Lukas, keluarga, Pastor Miming keluarga berserta tim majelis, Pak Kiki sekeluarga juga gitu. Ini adalah hal yang luar biasa dan sekali lagi saya mau ucapkan salam dari God's Beloved Church Jakarta ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sedikit mengenai apa yang sudah dibicarakan selama setahun ini. Saya diberikan tema yaitu alive, hidup ya. Dikatakan aku telah disalibkan, Galatia pasal 2 ayat ke-20. Dikatakan aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini ayat yang dahsyat sekali. Ini adalah salah satu ayat pegangan saya juga, di mana saya tahu bahwa hidup saya ini bukan lagi milik saya sendiri, tetapi hidup saya adalah milik Kristus. Katakan samping kanan, samping kiri, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Amin. Poin yang pertama, saudara disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara tahu betapa dahsyatnya pernyataan ini, disalibkan bersama Kristus. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, ya kan? Ini saudara, ini aja udah dahsyat sekali. Saudara tahu bahwa kalau disalibkan bersama dengan Kristus, saudara tahu bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib. Amin. Kita ini bersama-sama dengan Kristus, kita disalibkan. Artinya apa? Manusia lama kita, manusia berdosa kita, itu telah disalibkan di atas kayu salib. Amin. Artinya kita semua ini bukanlah lagi manusia yang lama. Manusia lama kita sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Karena Kristus datang sebagai manusia, dia mewakili kita semua. Amin. Mewakili saudara dan mewakili saya. Ini luar biasa sekali. Di sini kita patut bersyukur oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Kita tidak usah lagi membayar setiap hutang dosa satu persatu. Karena yang membayar hutang dosa siapa? Kristus yang telah disalib itu. Amin. Saudara-saudara, kalau masalah hutang, saudara tahu ya, hutang itu paling gak enak. Di sini ada yang senang punya hutang? Wah, saya bangga pastor punya hutang besar gitu ya. Gak ada satupun. Biar pengusaha yang besar kalau bisa gak ada hutang, benar ya. Namanya
hutang itu nggak enak. Setiap kali kalau saudara berjalan dengan hutang, punya utang lah, entar utang kartu kredit lah, utang bank lah, utang cicilan mobil lah gitu ya. Itu serasa barang itu atau benda yang saudara beli itu bukannya milik saudara, masih belum. Ya kan? Seolah-olah jadi milik kita tapi sebenarnya itu masih punyanya, entah itu kalau misalnya kredit sama bank masih punyanya bank, betul? Sampai hutang itu lunas. Amin. Saudara tahu bahwa di kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia, supaya apa? Tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saya mau katakan mengenai suatu identitas. Kalau saudara telah mati, artinya waktu saudara hidup, saudara itu hidup di dalam Kristus. Amin. Karena waktu saudara itu mempunyai identitas saudara itu jelas. Jangan disamakan tindakannya saudara dengan identitas saudara. Saya katakan sekali lagi. Jangan menyamakan apa yang saudara lakukan, kegagalanmu, kelemahanmu, identitasmu. Itu tidak sama. Oke? Kalau saudara melakukan suatu pelanggaran, itu perbuatan pelanggaran. Oke? Nah, apakah pelanggaran itu artinya itu saudara? Nah, seperti begini, saya kasih ilustrasinya. Kalau saudara misalnya punya, saudara di sini adalah penduduk Indonesia. Benar ya? Saudara punya KTP, KTP-nya namanya NIK-nya itu NIK Indonesia. Betul? Waktu saudara ke Singapura misalnya, ke luar negeri, saudara juga punya paspor kan? Saudara punya paspor Indonesia atau Singapura? Indonesia, benar. Kalau waktu saudara pergi ke Singapura, kemudian suatu saat gitu ya, saudara bersalah gitu, misalnya gitu ya. Wah, saudara tahu di sana itu kalau buang sampah sembarangan itu kena denda. Tahu ya? Buang sampah sembarangan bisa kena denda. Saudara kena denda itu hukumnya itu adalah hukum di Singapura. Kesalahannya karena saudara buang sampah sembarangan. Saudara bersalah terhadap hukumnya Singapura. Tetapi apakah identitas saudara tahu-tahu mendadak jadi penduduk Singapura? Enggak kan? Apakah saudara masih tetap orang Indonesia? Ya. Saudara masih KTP-nya masih Indonesia? Ya. Saudara paspornya masih paspor Indonesia? Ya. Tapi perbuatannya bersalahnya di Singapura. Enggak mendadak saudara jadi, oh saya jadi orang Singapura karena saya melanggar Singapura. Enggak kan? Saya sekali lagi saudara harus memisahkan. Saudara boleh mengalami kegagalan. Saudara boleh mengalami yang namanya kejatuhan. Saudara bisa mungkin merasa enggak benar. Banyak perbuatan mungkin saudara merasa tidak, wah ini mengalami suatu hal, mengalami suatu kesalahan. Apapun itu saudara-saudara, jangan samakan dengan identitasmu. Karena identitasmu mati, disalibkan sama dengan Kristus. Dan hutangmu itu sudah dibayar keseluruhan. Maaf. Terima kasih. Oke. Jadi di kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat ke-14, coba dibaca baik-baik ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara tahu betapa enaknya orang yang dihapuskan hutangnya. Di sini kalau misalnya ada yang bayarin hutangnya saudara, saudara baru kredit nih, kredit motor gitu ya. Kredit motor misal harga nggak tahu sekarang motor 20 juta. Saudara bayar nyicil 2 juta per bulan atau 1 juta per bulan, ya kan? Sampai selesai kan. Tahu-tahu ada yang bayarin motor saudara gitu. Di sini ada yang merasa, enggak, saya enggak perlu dibayarin, saya mau bayar sendiri. Karena saya berasa bayar utang gitu. Ada yang di sini? Atau saudara kalau misalnya waktu dibayarin motornya 20 juta gitu ya, saya sini, ayo saya bayarin lunas. Saudara bilang, silakan. Siapa di sini? Seperti itu? Ya, pastilah.
Saudara bayangkan, seseorang mempunyai hutang misalnya ya, banyak sekali. Kita ngomong lah ya, hutangnya miliaran. Dia karena miliaran itu dimasukkan penjara. Kemudian ada seorang bilioner datang, kemudian dia datang dan dia bayarin semua hutangnya saudara, yang miliaran itu dibebaskan. Saudara tahu, saudara nggak bisa bayar hutang itu sama sekali. Mau sampai kapanpun, mau sampai puluhan tahun pun, saudara mau bayar tiap hari pun tidak akan kebayar. Dan saudara harus mencicil itu kan, karena tidak bisa sanggup mencicil itu, harus masuk ke penjara. Kemudian ada seorang bilioner, utangnya misalnya kita ngomong aja lah ya, utangnya 10 miliar. Kemudian bilioner datang bayarin 10 triliun. Saya mau nanya, dibayarin 10 triliun sekarang. Apa yang terjadi? Saudara pertama langsung bebas dari hutang itu sendiri. Benar? Saudara sudah tidak ada hutang lagi. Amin. Tapi saudara bilang kepada milioner, saya boleh nggak? Karena saya nggak merasa yakin nih. Saya mau cek ke bank nih, beneran nggak hutang saya sudah habis? Dicek di bank tulisannya lunas, sudah terbayar. Tapi saudara masih nggak yakin. Kemudian saudara, saya cicil deh ke banknya gitu. 1 juta per hari, 1 juta per hari, 1 juta per hari. Kira-kira saudara pantas nggak melakukan hal itu kepada seorang bilioner ini? Nggak pantas kan? Rasanya apa? Yang harusnya dilakukan apa? Bilang terima kasih. Betul. Sama, Tuhan Yesus, dia sudah membayar seluruh hutang dosa kita. Dulu, sekarang, sampai nanti dibayarin semuanya, komplit. Tapi saudara dengan usaha saudara berusaha membayar, terus membayar. Bagaimana caranya saudara bisa membayar dosa itu? Saudara pikir dosa itu ya memang besar, kecil, segala macam. Tapi saudara tahu tidak akan pernah saudara sanggup. Karena apa? Tiap hari kita bisa berbuat dosa. Tetapi hutang itu sudah dilunasi, amin. Begitu hutangnya sudah dilunasi, ini dikatakan telah itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Dia menghapuskan, sudah menghapuskan, artinya selesai, komplit. Tidak ada lagi yang harus dibayar saudara-saudara. Jadi yang saudara harus lakukan adalah hidup bersama dengan Kristus, di mana saat ini saudara digantikan, identitasnya saudara diganti. Dulu yang penuh hutang itu namanya manusia lama. Sekarang namanya manusia yang baru. Semuanya sudah diganti identitasnya. Amin. Saudara adalah orang yang bebas. Saudara mengalami kebebasan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Coba saudara bayangkan. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi lihat, Bapa melihat diri saudara dikuduskan, tidak bercacat, tidak bercelah. Saudara bahkan sudah diampuni oleh karena Kristus, bukan karena saudara. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena perbuatan Kristus di atas kayu salib. Tahu Kristus ngomong apa di atas kayu salib? Sudah selesai. Saudara tahu kata sudah selesai dalam bahasa Yunani itu namanya tetelestai. Tetelestai adalah pada zaman itu adalah istilah bisnis. Namanya tetelestai artinya hutangmu sudah selesai. Itu artinya. Kalau Tuhan Yesus ngomong hutang sudah selesai. Siapa diri saudara yang berani berkata hutang saya belum selesai? Amin. Saudara telah dibayar. Yang kedua, sekarang yang hidup di dalam saudara adalah Kristus. Kristus itu hidup di dalam saudara. Hidupnya seperti apa? Pertanyaan saya. Kristus hidup seperti apa zaman dulu? Waktu dia ada di atas permukaan bumi, dia berjalan di atas air. Saudara, ada yang di sini bisa berjalan di atas air? Belum ya? Tapi ada manusia yang pernah berjalan di atas air dulu bersama-sama dengan Yesus. Namanya Petrus. Kenapa? Saat dia melihat Yesus, dia menjadi orang yang supranatural. Dia berjalan di atas air.
Jadi ada sesuatu hal mengenai Yesus, pada saat orang berkenalan dengan Yesus, ada perubahan terjadi. Ada kehidupan yang baru, ada kuasa yang mengalir, ada mujizat yang terjadi. Saudara, kekuatan daripada gereja bukan terletak dari seberapa banyaknya orang yang jago. Bukan terletak dari seberapa kemampuan, kekayaan seseorang, seberapa backgroundnya seseorang. Tetapi kekuatan daripada gereja adalah karena Kristus ada di tengah-tengah umatnya. Itu yang membedakan. Karena apa? Di mana ada Kristus, hidupnya ada di sana, kuasanya mengalir setiap hari dalam gereja. Amin. Saudara tidak bisa pungkiri bahwa orang yang percaya dengan orang yang belum percaya pasti berbeda kehidupannya. Pasti. Saudara nggak akan bisa pungkiri. Tapi orang di luar sana mana mungkin bisa melihat. Apakah kita mengalami problem yang sama? Ya. Di sini semua mengalami krisis. Kalau yang ngalamin krisis ekonomi, seluruh Indonesia semua ngalamin krisis ekonomi yang sama, betul? Ada di sini yang, oh ya, saya kalau bayar dolar gitu ya, itu misalnya 15.000. Kalau orang percaya bayar dolarnya cuma 7.500, ya enggak kan? Semuanya rata, satu Indonesia bayarnya 15.000 semuanya, betul? Krisisnya sama. Tapi apa yang membedakan? Di dalam kekristenan, di dalam hidup di dalam Kristus itu ada kuasa, yaitu karena kita percaya ada Kristus yang ada dalam kita, maka kita mempunyai pengharapan. Amin. Kita mempunyai tujuan, kita mempunyai makna dalam kehidupan ini. Kita enggak seperti orang yang enggak ada pengharapan, yang ada di luar sana. Mungkin ada permasalahan, betul, tetapi kita hidup. Nah ini saudara kalau boleh lihat ya, ini dahsyat sekali. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, ini mengajarkan bagaimana pentingnya Yesus itu sebagai pokok anggurnya. Saudara pernah lihat pokok tanaman? Pokok itu artinya batang tanaman. Saudara pernah tahu kan, batang tanaman itu kan enggak berdiri sendiri. Ada rantingnya. Tadi pagi saya di Soa, itu ada pohon angpau, ada di sebelah kiri tempat saya itu. Saya bingung juga sih, pohon bisa keluar angpaunya. Gimana caranya? Di sini nggak ada pohon angpau ya Pastor Lukas ya. Nggak ada. Di Soa ada, itu istimewa itu. Terus saya lihat, saya pikir nggak ada duitnya. Ternyata di dalamnya, bener loh. Itu ternyata duit numbuh di pohon. Saya baru tahu ternyata beneran ada uangnya itu. Saya bilang, wow ini luar biasa, itu untuk anak-anak ya, sekolah minggu juga ya gitu. Misalnya itu bisa taruh di sana, ada angpaunya. Wah luar biasa sekali gitu. Saya melihatnya saya seneng sekali gitu, merah-merah gitu ya. Tapi saudara bayangkan, ini ada ranting ya, anggap kata ini ranting nih ya, ini ada buahnya gitu. Ranting sendirian berada di tengah jalan, terpisah dari pokoknya atau dari batangnya. Terus kemudian ranting itu, tahu-tahu bisa berbuah sendiri gitu. Tahu-tahu rantingnya bisa jalan-jalan kemana sendiri gitu. Ya kan, kemudian rantingnya bisa mengeluarkan bunga sendiri gitu. Pernah terjadi seperti demikian? Saya sih agak ngeri sih kalau ngelihat ranting demikian sih, jalan sendiri. Karena ranting gak mungkin bisa hidup sendirian. Dia bergantung sama batangnya. Betul? Ini simple saudara-saudara. Tanpa nempel, kerjaannya ranting apa sih? Kerjanya ranting cuma nempel di batang, itu aja. Ranting tidak berusaha apa-apa, dia diam di dalam batang. Seperti itulah kehidupan kita orang Kristen. Orang di dalam Kristus, yang dikatakan milik Kristus, ranting itu hanya perlu berdiri atau nempel di batangnya. Kenapa? Karena makanan semua itu dapatnya dari batang. Nggak ada kan ranting gitu, tahu-tahu jalan-jalan nyari makanan, nyari air gitu, kemana-mana rantingnya jalan-jalan, sendiri nyari sumur gitu. Nggak ada saudara-saudara. Ranting itu tergantung pada batang. Nah, bagaimana ranting ini bisa berbuah?
Saudara kalau yang di sini ada yang tahu ya, mungkin tahulah tanaman lah ya, pohon mangga atau pohon. Sekarang ini musim apa? Durian katanya. Pastor Miming katanya, "Oh, Pastor, ini musim durian lagi banyak." Wah, ini buahnya banyak gitu ya. Ini luar biasa sekali gitu. Dan sekarang saya mau nanya, itu buah ya, itu hasil daripada batangnya, itu hasil kan semua dari batang kan ya, benar ya? Semuanya kalau misalnya tanya, kalau nggak berbuah, biasanya orang pertama ngeliatin rantingnya dulu kan, ini kenapa nggak berbuah, ada penyakit atau enggak. Sekarang kalau rantingnya semuanya oke, semuanya biasa-biasa aja. Saya mau nanya sekarang, permasalahan paling banyak biasanya di mana? Di akar kan? Jadi yang nyari makan itu yang paling penting. Batangnya, kalau batangnya masalah, ranting pasti masalah, buah pasti nggak ada buah, betul? Semua tergantung dari batangnya. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah ranting itu semua tergantung dari batang. Kita semua tergantung dari Kristus. Kuasa daripada Roh Kudus mengalir karena ada Kristus. Hidup Kristus itu ada di dalam kita. Maka kuasa Roh Kudus bisa mengalir. Saya percaya saudara-saudara bahwa kita ini ya, dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara harus tahu bahwa kekuatan daripada kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Kekuatan kita itu berasal daripada Kristus. Kuasa yang dimiliki bukan kuasanya kita. Kuasa yang dimiliki berasal dari Kristus. Saudara, Efesus 1 ayat 19 sampai 20 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam Kristus ketika Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, kuasa yang sama yang bekerja waktu Yesus bangkit dari kubur, itu adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam diri saudara. Saya ilustrasikan begini, saudara mungkin ada yang pernah percaya mungkin ya, kalau kita lahir baru ya, Roh Kudusnya, kita dalam diri kita ada roh, kita adalah manusia roh, amin. Di dalam diri kita itu ada Roh Kudus bagi semua orang yang percaya, semua orang yang milik Kristus, kita punya Roh Kudus, betul? Nah, tapi kalau misalnya kita dari muda gitu kita percaya ya, misalnya dari muda, umur misalnya 12 tahun kita percaya. Oh ya, 12 tahun kita percaya Roh Kudusnya kecil segini. Nanti kalau sudah besar, misalnya udah umur 30 gitu, udah bekerja, udah mapan, kemudian pergi ke gereja udah sering pelayanan. Nah, itu Roh Kudusnya nanti tambah besar. Jadi Roh Kudusnya lebih dewasa. Kemudian nanti kalau udah lebih lama pelayanan, udah khotbah kemana-mana, penginjilan, misi gitu ya, nanti Roh Kudusnya jadi lebih dewasa lagi. Ada yang pernah berpikiran demikian? Dulu Roh Kudusnya kecil, sekarang itu besar. Enggak, saudara harus tahu, detik saudara lahir baru, waktu saudara menjadi milik Kristus, saudara mempunyai kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama loh saudara-saudara. Saya tahu saudara-saudara akan melihat saya dengan penuh heran. Bagaimana pastor, ini kok bisa seperti demikian? Yes, karena dikatakan kuasa yang sama. Dan dikatakan demikian, gak ada kan tergantung dari kita berapa lama pelayanan, gak ada saudara-saudara. Roh yang sama, saudara memiliki kuasa yang sama. Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini bukan hanya untuk saudara pas lahir baru saja, saudara dibangkitkan, tetapi ini adalah kebangkitan atau kuasa yang ada setiap hari. Saudara bisa akses gak kuasa itu? Bisa saudara-saudara. Mengapa? Pada saat saudara percaya. Nah, bagaimana cara akses kuasanya itu? Perkenankan saya kasih poin yang terakhir. Oke?
Bagaimana kita ini boleh hidup? Bagaimana cara kita hidup untuk boleh mempunyai kuasa Kristus, hidup Kristus yang ada di dalam kita semuanya. Amin. Saudara, 67 tahun itu bukannya waktu yang sebentar, waktu yang lama. Saudara perhatikan ya, orang semuanya, perusahaan semua udah ganti-ganti semua. Semua ada yang tutup, ada yang buka, tutup, ada yang buka, tutup. Gereja selalu buka terus. Berdiri sampai sekarang. Fondasinya itu siapa yang bangun? Saya mau nanya. Fondasinya cuma satu, Yesus Kristus. Amin. Di mana kuasa Kristus itu ada, selalu ada kehidupan. Ini adalah suatu tubuh atau suatu organisme, suatu ciptaan yang baru, yang luar biasa sekali. Karena cara operasinya adalah bagaimana cara hidupnya. Nah, saudara kalau perhatikan ya, bahwa hidup yang dikatakan hidup, itu hidup di dalam daging. Kita semua ini hidup di dalam daging, saudara. Kenapa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita ini hidupnya ini kita ada daging, betul? Masalahnya, daging ini sering gagal. Daging ini sering jatuh dalam dosa. Daging ini penuh dengan kelemahan. Amin. Problem semuanya sama. Tapi apakah bagaimana cara kita hidup sebenarnya? Apakah kita hidup dengan berdasarkan kelemahan kita, keterbatasan kita, atau kita mau hidup oleh iman? Cara satu-satunya untuk kita bisa mengalami kasih Kristus, mengalami kuasa Kristus dalam kehidupan kita adalah hidup oleh iman. Meskipun kamu ada daging. Saudara, hidup oleh iman yang saya katakan tadi. Bagaimana sih iman itu bisa timbul? Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara disebut orang pelihat atau orang percaya? Saudara orang percaya. Orang Kristen itu orang percaya. Bukan juga orang bertindak. Kalau orang Kristen orang yang bertindak, berarti bertindak nomor 1 dulu. Tetapi yang dikatakan adalah hidup karena percaya. Cara kita melihat hidup Kristus itu ada di dalam kehidupan kita adalah hidup oleh percaya. Kita boleh melihat hal yang tidak baik boleh terjadi. Sekitar kita boleh kacau. Banyak hal boleh terjadi segala macam. Saudara, kalau saudara melihat ya, saudara bisa hidup. Ini contoh ya, karena apa? Waktu kita melihat, kita pasti khawatir. Banyak kekhawatiran. Saudara tiap hari lihat aja di mana-mana. Saudara dengar berita pagi-pagi, buka koran langsung dapat berita buruk, betul? Saudara pernah dengar nggak ada berita bagus gitu? Berapa persen kira-kira berita baik dibanding berita tidak baik? Saya mau nanya. Lebih banyak berita tidak baik atau banyak berita baik? Misalnya gitu ya, wah, kapal di seluruh Palembang mendarat dengan selamat. Itu bukan berita baik. Itu bukan berita yang umum untuk diberitakan, betul? Tapi kalau ada pesawat tabrakan, langsung heboh semuanya. Benar kan? Manusia itu punya kecenderungan untuk negatif, saudara-saudara. Berita baik itu nggak laku. Tapi dengan melihat berita, apakah itu mengubah kehidupan saudara? Enggak juga kan? Saudara mau punya ATM nih. Misalnya gitu ya, saudara, aduh lagi susah gitu ya, saudara taruh itu ATM gitu, karena kita ngelihat ya, ini laporan gitu ya, setiap kali ngeliat ATM gitu ya, misalnya ya, udah tinggal 10.000 gitu ya, saudara masukkan lagi, saudara cek dengan harapan nanti berubah angkanya gitu, nggak bakal saudara. Nggak ada, dengan cara dimasukkan lagi, ada nggak? Saya dulu pernah, begitu ngelihat, saya punya ATM saya masukin gitu, saya ngelihat, tinggal segini. Terus saya keluarin lagi, saya masukin lagi gitu. Itu nggak masuk akal, udah tinggal segitu. Jangan-jangan error nih mesinnya nih, jangan-jangan error nih. Saya berharap angka itu bisa berubah. Dengan melihat kegagalan kita, dengan melihat problem kita, itu tidak akan membawa perubahan. Waktu kita khawatir, tidak akan pernah membawa perubahan sama sekali. Bagaimana caramu hidup? Hidup dalam iman, hidup karena melihat Kristus. Melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Dia Tuhan yang memeliharamu.
Saudara harus tahu bahwa gereja ini dipelihara oleh Tuhan. Saudara mungkin sekarang ini lagi masa pembangunan, amin. Masa pembangunan gereja. Gereja lagi mau membangun. Saya mengikuti perkembangan daripada teman-teman semuanya. Saya juga turut mendoakan. Saudara, tidak mudah, perjalanan cukup panjang. Tetapi saya harus katakan, kita mau hidup oleh iman. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan sudah berjalan di depan kita. Amin. Dia yang berjalan, dia yang menentukan masa depan kita. Bukan keadaan sekitar kita. Bukan orang-orang yang berkata, nggak bisa. Tetapi kita bergerak berdasarkan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Tuhan mau lakukan apa? Apa yang mau Tuhan lakukan? Dia ingin memberikan kehidupan Kristus. Dia itu ingin mengalirkan kuasanya untuk saudara-saudara supaya saudara punya harapan, supaya saudara punya tujuan yang jelas, supaya saudara mengalami damai sejahtera. Amin. Saudara mau mengalami kehidupan di dalam Kristus ini? Kehidupan yang berkemenangan? Amin. Saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dan dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Roma 1 ayat yang ke-17. Saudara harus percaya bahwa bukan karena usahamu, tetapi karena Kristus yang ada di dalammu. Saudara, ayat yang terakhir, saya ingin katakan Yesaya 26 ayat ketiga untuk encouragement, untuk kepada saudara-saudara, untuk para pastors, para leaders di tempat ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, pada saat kita percaya, Tuhan mau menjagai kita dengan damai sejahteranya. Amin. Kalau mungkin engkau mengalami banyak masalah, engkau sekarang mengalami banyak halangan, engkau mengalami banyak hambatan saat ini. Mungkin engkau juga mengalami banyak kegagalan, di mana engkau mungkin trauma dengan kegagalan itu. Ketahuilah, Tuhan ingin engkau hidup di dalam damai sejahteranya. Damai sejahtera bukan berarti bebas dari masalah. Masalah tetap ada, saudara-saudara. Boleh ada. Tetapi kehidupan Kristus yang ada di dalammu, itulah yang membuat Tuhan Yesus memutuskan untuk tetap tergantung di atas kayu salib sampai selesai semua. Tuhan Yesus kalau bilang saya capek lah, yang ini nggak perlulah dibayarlah dosanya gitu. Dia bisa aja loh, dia mau turun dari kayu salib. Bisa nggak saat itu? Bisa. Dia punya kuasa nggak untuk melepaskan dirinya dari kayu salib? Ya. Tetapi dia melihat ada orang-orang yang ditebus dan orang-orang yang mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Di tengah-tengah badai permasalahan, tapi engkau tetap teguh berdiri. Hatimu itu melekat kepada Tuhan. Engkau dijaga oleh Tuhan. Amin. Kehidupanmu, setiap kehidupanmu itu dipelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan. Itulah kehidupan Kristus. Hidup oleh iman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saudara nanti kalau ada masalah, biasanya telepon musuh ke Pastor Miming, Pastor Lukas, tadi ada Pastor Meli gitu ya. Jangan WA pertama soal masalah. Pastor saya punya masalah ini, ditembak gitu ya. Pastornya juga bingung, saya baru bangun pagi, tahu-tahu semua masalah semua nih. Jemaat ini datang dengan masalah. Engkau hidup karena percaya. Percaya akan firman Kristus. Engkau mau melihat Kristus. Yang engkau butuhkan bukannya saat itu penyelesaiannya bagaimana. Tetapi engkau butuh firman. Kebenaran. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Itu Kristus yang bisa menyelesaikan masalahmu. Karena apa? Hidup Kristus ada di dalammu, saudara-saudara. Amin. Jadi engkau tanyanya sama Pastor Lukas, Pastor Meli, sama Pastor Miming apa? Firman Tuhan apa yang sedang Tuhan mau katakan dalam kehidupanku?
Karena firman Tuhan itu sanggup membebaskan, firman Tuhan itu bisa memerdekakan, firman Tuhan membawa perubahan. Dia mengajarmu. Mungkin kamu saat itu, mungkin kamu sombong. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak suka orang yang congkak, tapi dia suka orang yang rendah hati. Yang memberikan apa? Dia memberikan anugerah, dia memberikan kasih anugerah untuk orang yang rendah hati. Artinya apa, saudara-saudara? Kita dilembutkan hatinya. Saudara nggak usah khawatir, saudara-saudara. Dalam kehidupan saudara, firman Tuhan itu selalu ada menjadi solusi. Setelah ini, besok kalau saudara punya masalah, tanya sama para pendetanya, tanya sama para muse, tanya semua. Apa firman Tuhan yang Tuhan bicara dalam kehidupanku? Amin. Saudara mau untuk hidup dalam iman kepada Yesus Kristus? Karena apa? Kehidupan Kristus itu jauh lebih berkuasa daripada segala masalah saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami. Begitu indahnya, kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami. Dan kami mengucap syukur atas apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah apapun keadaan kami, Engkau hidup, Engkau mau berkuasa. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa sampai pada hari ini, Engkau mengantarkan seluruh umat-Mu, gereja GFCC, selama 67 tahun. Engkau menuntun gereja-Mu, Engkau membawa gereja-Mu, Engkau mau membuat gereja-Mu semakin hari semakin berkuasa. Berkuasa di atas segala permasalahan, di atas segala problema. Karena yang punya otoritas yang tertinggi adalah firman Tuhan dan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap hati yang ada di tempat ini. Biarlah firman ini boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan